Selama 2000 tahun, Gereja Katolik telah mengajarkan bahwa Yesus Kristus sungguh hadir, secara real atau nyata dan substansial, di dalam Ekaristi, yaitu tubuh, darah, jiwa dan kealahannya di dalam rupa roti dan anggur. Pada saat imam selesai mengucapkan doa konsekrasi, "Inilah tubuhku, dan inilah darahku," Tuhan secara ajaib mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Kejadian ini disebut sebagai transubstansiasi, yang menyebabkan substansi dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Pemecahan roti bukan berarti pemecahan Kristus, sebab kehadiran Kristus itu utuh, tidak berubah dan tidak berkurang di dalam setiap partikel. Dengan demikian kita dapat menerima Kristus di dalam rupa roti saja, atau anggur saja, atau keduanya. Dalam hal ini, kita menerima Yesus yang utuh di dalam sakramen. Karena Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi, maka kita memberi hormat di depan tabernakel, kita berlutut dan menundukkan diri sebagai tanda penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya gereja memperlakukan hosti kudus dengan penuh hormat, dan melakukan prosesi untuk menghormati hosti suci yang disebut Sakramen Maha Kudus, dan mengadakan adorasi di hadapannya dengan meriah. Kristus sendiri yang mengundang kita untuk menyambut Dia dalam Ekaristi, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan melakukan pemeriksaan batin. Karena Ekaristi itu sungguh-sungguh Allah, maka kita tidak boleh menyambutnya dalam keadaan berdosa berat. Untuk menyambutnya dengan layak kita harus berada dalam keadaan berdamai dengan Allah. Jika kita sedang dalam keadaan berdosa berat, kita harus menerima pengampunan melalui sakramen tobat sebelum kita dapat menyambut komuni kudus. Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani karena di dalamnya terkandung seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus sendiri. Pada perjamuan terakhir, pada malam sebelum sengsaranya, Kristus menetapkan Ekaristi sebagai tanda kenangan yang dipercayakan oleh Kristus kepada mempelainya yaitu gereja. Kenangan ini berupa wafat dan kebangkitan Kristus yang disebut sebagai misteri Paskah, yang menjadi puncak kasih Allah yang membawa kita kepada keselamatan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kurban salib Kristus terjadi hanya sekali untuk selama-lamanya. Kristus tidak disalibkan kembali di dalam setiap misa kudus, tetapi kurban yang satu dan sama itu dihadirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Hal itu dimungkinkan karena Yesus yang mengorbankan diri adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan kematian. Kristus telah mengalahkan maut, karena itu, misteri Paskahnya tidak hanya terbenam sebagai masa lampau, tetapi dapat dihadirkan di masa sekarang. Dengan demikian, Ekaristi menjadi kenangan hidup akan misteri Paskah dan segala karya agung yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya, dan sekaligus harapan nyata untuk perjamuan surgawi di kehidupan kekal. Buah-buah Ekaristi atau komuni kudus yaitu 1. Komuni memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Hal ini berdasarkan atas perkataan Yesus, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Kedua, komuni memisahkan kita dari dosa, karena dengan mempersatukan diri kita dengan Kristus, maka kita sekaligus dibersihkan dari dosa yang telah kita lakukan dan melindungi kita dari dosa-dosa yang baru. Ketiga, Ekaristi membangun gereja di dalam kesatuan. Oleh Ekaristi, Kristus mempersatukan kita dengan semua umat beriman menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Ekaristi memperkuat kesatuan dengan gereja yang telah dimulai pada saat pembaptisan. Kesatuan dengan gereja ini mencakup gereja yang masih berziarah di dunia, gereja yang sudah jaya di surga, dan gereja yang masih dimurnikan di dalam api penyucian. Keempat, Ekaristi mewajibkan kita terhadap kaum miskin, sebab dengan bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi, kita juga mengakui Kristus yang hadir di dalam orang-orang miskin, papa dan menderita yang juga menjadi saudara-saudaranya, yang di dalam Dia menjadi saudara-saudara kita juga. Kelima, Ekaristi mendorong kita ke persatuan umat beriman, sebab Ekaristi, menurut perkataan Santo Agustinus adalah sakramen kasih sayang, tanda kesatuan dan ikatan cinta,
yang seharusnya secara penuh dialami bersama oleh semua orang yang beriman di dalam Kristus. Tulisan para bapa gereja di abad awal merupakan bukti yang sangat penting tentang keaslian pengajaran tentang Ekaristi. Para bapa gereja merupakan saksi yang menjamin keaslian pengajaran Alkitab, karena mereka sungguh-sungguh menyaksikan para rasul mengajar dan menuliskan Injil, seperti Rasul Matius, Yohanes dan Santo Paulus menuliskan surat-suratnya. Melalui tulisan-tulisan mereka, kita mengetahui tradisi suci para rasul, seperti kehadiran Yesus dalam Ekaristi, Misa Kudus, kepemimpinan Rasul Petrus, devosi kepada Maria, api penyucian, dan hal lainnya. Semua pengajaran ini adalah pengajaran yang diteruskan oleh Gereja Katolik. Para bapa gereja ini membuktikan bahwa jemaat Kristen awal percaya akan kehadiran Yesus di dalam Ekaristi. Santo Ignatius dari Antiokhia adalah murid Rasul Yohanes, sedangkan Santo Justinus Martir dan Santo Irenaeus belajar langsung dari murid-murid Rasul Yohanes. Mereka semua mendapat pengajaran dari Rasul Yohanes yang menulis tentang Yesus sebagai roti hidup. Siapa yang dapat mengatakan bahwa ia lebih memahami pengajaran Yesus tentang roti hidup ini daripada mereka yang mendengar langsung atau yang menjadi murid dari Rasul Yohanes? Jika kita dengan hati terbuka mempelajari Alkitab dan tulisan para bapa gereja ini, kita akan melihat bukti yang kuat yang mendasari pengajaran Gereja Katolik tentang kehadiran Yesus secara real dan substansial di dalam Ekaristi. Yesus sendiri hadir di dalam Ekaristi, di dalam rupa roti dan anggur, dan sudah menjadi kehendaknya agar kita mengenangkan Dia melalui perjamuan kudus ini, agar kita dapat mengambil bagian di dalam misteri Paskahnya yang mendatangkan keselamatan bagi dunia. Ekaristi adalah cara yang dipilih Yesus agar kita dapat tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Percaya penuh akan kehadirannya di dalam Ekaristi dan menerimanya dengan sikap yang benar merupakan bentuk perwujudan iman dan kasih kita kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita sampai wafat di salib. Mari kita menerima dengan hati terbuka cara Yesus mengasihi kita di dalam Ekaristi. Mari kita berdoa agar makin hari kita dapat menghayati kasih-Nya yang tak terbatas, yang tercurah pada kita melalui sakramen Maha Kudus ini.